Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi interaksi sosial dalam masyarakat. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Tahukah kamu, manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kehidupan sosial, setiap manusia saling berinteraksi satu sama lain dan terciptalah yang disebut dengan interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain dan sifatnya saling mempengaruhi. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di pasar, ataupun di tempat ibadah. Interaksi sosial terjadi akibat adanya kontak sosial dan juga komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain dan komunikasi muncul setelah terjadi kontak sosial tersebut. Berikut ini adalah beberapa jenis dari interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi antar individu. Interaksi antar individu ini merupakan interaksi antara dua orang. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Interaksi ini merupakan interaksi antara seseorang dengan kelompok. Dan interaksi antar kelompok. Interaksi antar kelompok adalah interaksi antara dua kelompok. Sekarang kita lihat contohnya. Interaksi antar individu di sini dapat kalian lihat contohnya, ada dua orang yang sedang saling berinteraksi. Kemudian interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, contohnya adalah guru yang sedang mengajar murid-muridnya. Guru ini adalah individu yang berinteraksi dengan kelompok siswanya. Dan interaksi antar kelompok. Contoh dari interaksi antara dua kelompok adalah interaksi antar dua klub sepak bola. Ya, kedua klub itu merupakan sama-sama kelompok. Jadi, dua kelompok ini antara klub A dengan klub B yang berinteraksi merupakan contoh dari interaksi antara dua kelompok. Lalu, mengapa ya manusia itu harus berinteraksi? Berikut ini adalah tujuan dari interaksi sosial. Tujuannya adalah untuk menjalin persahabatan. Kemudian, dari interaksi sosial juga dapat memperoleh bantuan dari orang lain. Tujuan berikutnya adalah menyelesaikan masalah bersama. Kemudian juga melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dan merundingkan suatu masalah yang timbul. Berikut ini merupakan faktor yang mendorong manusia melakukan interaksi sosial. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi. Manusia membutuhkan sandang, pangan, dan juga papan. Nah, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah faktor politik. Contoh interaksi sosial di bidang politik adalah interaksi yang dilakukan partai politik menjelang pemilu. Kemudian, faktor berikutnya adalah faktor sosial dan budaya.
Interaksi sosial ini didorong faktor budaya yang berkaitan dengan bahasa, perilaku, adat istiadat, dan seni. Dan faktor moral. Faktor moral ini merupakan keprihatinan akan rendahnya nilai moral di masyarakat dan mendorong adanya interaksi sosial di bidang moral untuk memperbaiki moral tersebut. Indonesia memiliki beragam budaya. Pengenalan antar budaya daerah terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti bidang sosial dan juga ekonomi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi di masyarakat. Faktor tersebut yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam ini berpengaruh terhadap kegiatan produksi yang ada di suatu daerah. Biasanya antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda, sehingga dapat memunculkan interaksi di masyarakat. Kemudian perbedaan kondisi kependudukan atau perbedaan demografis. Kondisi kependudukan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena menentukan tingkat produktivitas kerja. Kemudian, mobilitas barang dan jasa. Lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mendorong terjadinya pemerataan pembangunan antar wilayah dan persebaran kegiatan ekonomi. Saat ini, kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Agar pembangunan merata, persebaran kegiatan ekonomi juga harus merata. Dengan berinteraksi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial ini terbagi menjadi dua kelompok. Ada interaksi yang mengarah pada persatuan dan juga ada pula interaksi yang mengarah pada perpecahan. Nah, sebaiknya kita melakukan interaksi yang mengarah pada persatuan dan menjauhi interaksi yang mengarah pada perpecahan. Manusia selalu berinteraksi dengan orang lain. Setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi yang baik akan menciptakan masyarakat yang rukun dan dapat mempererat persatuan bangsa. Berikut ini adalah contoh interaksi yang dapat mempererat persatuan bangsa, yaitu dengan membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Kemudian, contohnya adalah membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Kita juga bisa dengan ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong di dalam masyarakat. Dapat pula dengan menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Dan membiasakan interaksi yang mengarah kepada persatuan. Serta menghindari interaksi yang mengarah pada perpecahan. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.